بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang mulia ini, di tanggal 19 ini ya, 19 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, di bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Salah satu 4 bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar, kata Nabi. Di bulan mulia ini tidak ada perkataan kecuali perkataan yang baik. Tidak ada prasangka kecuali prasangka yang baik. Tidak ada detak jantung kecuali detak jantung zikrullah. Tidak ada langkah kaki kecuali langkah kaki menuju kebaikan.
tidak ada kata, tutur kata, perilaku, sifat kecuali kebaikan-kebaikan yang kita berikan, sehingga apapun yang kita kerjakan di bulan haram ini semuanya insya Allah kita niatkan adalah ibadah dan semuanya itu adalah amal saleh. Ibu bapak sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal berapa ini Juninya? 18, berarti Dzulqa'dahnya sudah 19 karena beriringan aja. Di tanggal 18 ini insyaallah kita akan mengupas satu tema, the power of Hajj. Kekuatan haji itu di mana? Keistimewaan haji itu di mana? Itulah yang akan kita bincang dalam waktu yang insyaallah sampai waktu syuruk nanti insyaallah. Ibu bapak sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam waktu yang singkat untuk mengungkapkan keistimewaan dari haji itu tentu tidak akan mungkin kita selesai. Tetapi paling tidak dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, sekian banyak hadis-hadis Rasulullah, kita akan pilih beberapa yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Haji itu berasal dari kata hajja yahujju, hajjan, artinya berkunjung. Berkunjung ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah untuk melakukan rangkaian amalan ibadah haji dengan syarat dan rukun yang kita kerjakan. Itulah ibadah haji, dan dikerjakan di bulan-bulan haji. Jadi kalau ada satu pemikiran, karena ini pemikiran agak nyeleneh, ini bukan hanya abad ini Bapak sekalian. Masa tunggu paling lama itu di mana? Ada yang tahu nggak? Berapa Pak Ji? 20 tahun masih sedang itu. Ada yang sampai 50 tahun. Rilis terbaru dari Kementerian Agama itu 50 tahun. Begitu lahir daftar hajinya nanti 50 tahun. Ya, jadi begitu lahir langsung daftarin tuh. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Aduh, ada Syekh Andika ini. Guru saya. Ada 30 tahun, ada yang 20 tahun. Bogor sudah berapa? Berapa tahun? Antara 15 sampai 20 ya. Masya Allah. Maka ada satu gagasan pemikiran yang katanya ini ijtihad. Karena hajinya lama, maka tidak perlu lagi katanya di bulan-bulan haji. Maka tidak perlu lagi di tanah suci, di tanah abang pun jadi. Ini nyeleneh ini pemikiran. Tidak tahu dia bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada qat'iyyud dilalah, ada dhanniyud dilalah. Ada ayat-ayat yang sudah qat'i, ada ayat-ayat yang dhanni. Yang qat'i itu termasuk di dalamnya tentang haji. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bulan haji itu telah ditentukan waktunya. Enggak bisa sepengennya, sekarepe dewek. Enggak bisa, karena bulan haji itu telah ditentukan. Salah satunya ini adalah bulan haji Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini. Tidak bisa lagi di bulan Ramadan dia haji.
Tidak bisa lagi dia di bulan selain bulan-bulan haji yang sudah ditentukan, nggak bisa. Dan harus di Mekah, nggak bisa hajinya di mana, asrama haji. Oh itu ada Ustaz, anak-anak kita hajinya di Pondok Gede, nah, itu manasik anak-anak. Jadi kita sepakati itu. Sama seperti ada yang menggugat karena atas nama hak asasi manusia, emansipasi wanita. Ada yang menggugat ayat tentang waris. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian waris laki-laki itu 2 banding 1. Laki-laki 2, perempuan 1. Lalu ada yang menggugat. Ini bukan hanya pemikir luar, ada juga pemikir Indonesia, termasuk tentang haji tadi itu. Mengatakan karena sudah sama derajat wanita dan laki-laki. Ada presiden laki-laki, perempuan pun ada. Ada karyawan perempuan, karyawan laki-laki pun ada. Direktur perempuan, laki-laki pun ada. Maka hukum ini atau tentang waris harus diamandemen, katanya begitu. Hukum warisnya tetap walidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini contoh-contoh qat'iyyud dilalah dan dhanniyud dilalah, termasuk tentang haji tadi itu. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, atau saya sering mengibaratkan haji itu adalah napaktilas kematian kita. Biarpun kita kaya raya, tapi harta itu tidak akan kita bawa semuanya. Biarpun istrinya 4, yang dibawa 4-4-nya atau 1 ya? Boleh. Maka ada anekdot itu, begitu tawaf kan doa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bini yang keduanya nyolek bang, jangan hasanah mulu, markonahnya dibawa. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi haji itu adalah napaktilas kematian kita. Yang kita bawa adalah hanya kain ihram yang hanya 2 helai tanpa jahit itu. Kita niat karena Allah. Kata Allah, wa antimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umrahmu karena siapa? Lillah, karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena enggak enak sama tetangga, bukan karena usia, bukan karena kita pengusaha kemudian pengen haji, tidak. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan niatnya yang benar. Kalau niatnya sudah baik, maka insyaallah baik pula amalannya. Tapi niatnya kalau karena tertentu bukan karena Allah, maka itu juga bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka bab niat ini penting, termasuk di dalam haji. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i niat ini memasukkan dalam rukun, dalam amalan-amalan, termasuk di dalamnya haji. Ya, niat masuk di dalam rukun haji. Kalau niatnya salah, ini berabe. Yang kita bawa hanyalah kain ihram,
Biarpun anak-anak kita pengen ikut, tapi belum dipanggil oleh Allah, nggak bisa. Biarpun tanah kita banyak di Indonesia, tapi kita nggak bawa-bawa tuh tanah kita. Biarpun jabatan kita presiden di Indonesia, tapi begitu kita melaksanakan haji, tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada orang biasa, tidak ada direktur, semuanya sama, tidak ada warna kulit, sama membaur. Subhanallah. Yang Allah lihat adalah takwanya. Takwa tidak kita kepada Allah. Maka pesan ayat tadi, al-hajju ashhurum ma'lumat, ada 3 pesan penting. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha. Yang pertama, enggak boleh rafath, enggak boleh berkata jorok, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh berkata kotor. Yuk mulai hari ini, kalau tutur kata ini tidak bermanfaat, maka yuk tinggalkan. Lebih baik diam daripada ngomong nyelekit. Ya Allah, ngomong nyelekit. Fala rafatha wala fusuqa, enggak boleh fasik. Hati-hati yang kecil-kecil aja fasik ini. Karena burung bunyi terus, alhamdulillah usahanya lancar. Karena engkau adalah istriku, maka hati-hati. Berkat papa naik jabatannya, alhamdulillah. Hati-hati, yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. Jangan sampai ada Tuhan lain selain Allah. La ilaha illallah. Bisa jadi menuhankan uang, menuhankan jabatan, menuhankan pangkat, menuhankan kadang-kadang anak, istri. Gue nih, kalau bukan karena saya, tidak jadi di masjid. Hati-hati. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh jidal. Tidak boleh berdebat. Sekarang acara-acara di televisi, Masya Allah, isinya debat, kusir lagi. Enggak tahu dari mana Pak Kusir dibawa-bawa itu ya. Di haji sangat mungkin gara-gara yang satu senang AC, satu enggak, berantem. Subhanallah. Saya pernah membawa satu rombongan, saya ketua kloternya, dari berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa. Saya ketua kloter dari DKI, yang saya bawa dari Banten, dari Lampung, sama Betawi, orang Betawi dari DKI. Masya Allah, yang satu senangnya AC, yang satu kedinginan, gara-gara itu. Apatah lagi begitu puncak hajinya, kalau bukan niatnya karena Allah, bisa jadi haji kita bukannya haji mabrur, tetapi hanya mabur saja, terbang doang. Kata Allah di ayat ini, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yuk berbekal, tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal itu hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Termasuk ini pesan buat yang sudah haji, yang belum haji, ya, semua kita. Watazawwadu, kalau Allah menyuruh kerjakan. Kalau Allah melarang, enggak usah berbuat kilah-kilah, berbuat alasan-alasan ini itu. Tinggalkan, selesai. Itulah takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kalau kata Allah kerjakan, kerjakan. Kalau kata Allah jangan, jangan kita kerjakan. Inilah pesan haji. Maka ayat yang senantiasa kita selalu sampaikan di surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna
Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ali Imran ayat 97. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu kewajiban manusia semua. Kita ini yang hadir juga wajib. Man istata'a ilaihi sabila. Lalu kemudian para ulama menjabarkan istita'ah di sini. Istita'ah di sini kata para ulama bukan hanya istita'ah dari sisi finansial. Karena betapa banyak orang yang kaya juga belum terpanggil. Betapa banyak juga yang tidak punya apa-apa juga berangkat. Maka ada banyak istilah, ada abidin. Abidin itu apa? Atas biaya dinas. Abidin, haji abidin. Saya abidin itu waktu 2018. 2019 saya bawa dari KBIH. Ada lagi haji apa lagi? Banyak itu istilah-istilah itu. Ada yang geser sawah kemudian haji. Pendeknya Allah Subhanahu wa taala yang manggil. Cuman kitanya sudah niatnya kenceng atau enggak? Sudah bulat atau tidak? Kalau hanya niat, bab niat doang, ya enggak berangkat-berangkat, niat doang. Ya. Maka para ustadz itu mengajarkan kepada jamaahnya, ayo doa biar berangkat haji. Yuk bareng-bareng, Allahumma, begitu ikut semua. Allahumma, maksain jual tanah, berangkat. Jadi bukan hanya niat, tetapi ada upaya. Istita'ah di sini bukan hanya finansial, tetapi istita'ah dari kesehatan, istita'ah dari sisi ilmu pengetahuan, istita'ah dari sisi keimanan, termasuk hari ini istita'ah juga soal usia. Sudah ditetapkan 65 tahun. Sudah nunggu lama, Masya Allah. Beberapa jamaah saya, Ustaz saya pengen sudah berangkat tahun ini, insya Allah berangkat. Begitu diumumkan hanya usianya 60, di bawah 65 tahun. Masya Allah ya. Begitu diumumkan sudah berangkat, sakit. Ada saja alasan-alasannya. Itu istita'ah juga. Istita'ah dari sisi kemampuan, keilmuan itu juga penting. Istita'ah dari sisi spiritual itu juga penting ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak the power of hajj itu. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu, kata Nabi. Siapa yang berhaji lalu kemudian dia tidak rafath, dia tidak fasik, maka raja'a kama waladtu ummuhu, maka orang-orang yang menjalankan haji yang tidak rafath, yang tidak fusuk, yang tidak fasik, maka dia sama seperti kata Nabi, terlahir laksana kita terlahir ketika bayi, suci bersih. Itu the power of haji yang pertama. Jadi tidak ada orang-orang yang berhaji lalu kemudian Masya Allah ada kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Begitu terpampang namanya di undangan tidak ditulis hajinya, nggak mau datang. Hajinya sudah 2 kali nggak dipanggil Pak Haji, nggak mau nengok. Ada. Karena itulah buatan dulu Belanda itu begitu. Padahal tidak ada, harus ada titiknya itu. Nggak ada begitu umroh Pak Umroh. Kalau begitu haji ada Pak Hajinya. Subhanallah. Nah ini kalau tidak diantisipasi dari sekarang, maka bisa jadi begitu pulang haji bukannya dia mendapatkan seperti terlahir seperti waktu kita bayi, tetapi justru ada kesombongan pribadi
Ya, insyaallah. Nah, ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebat haji. Maka hujjah an abika wa'tamir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang punya kewajiban haji sampai akhir hayat kita itu ada kewajiban haji, bahkan ketika kita sudah meninggal sekalipun. Hujjah an abika wa'tamir, hajikanlah atas nama bapakmu, kata Rasul, dan umrohkanlah dia. Kalau dalam konteks saat ini 65 tahun sudah tidak bisa atau sudah wafat, sudah daftar, belum haji, belum umroh, tidak kemudian menggugurkan kewajibannya, kalau kita mampu hajikan, ada badal haji, umrohkan, ya, Masya Allah. Maka panggilan terindah, silakan lihat di surah Al-Hajj. Tadi di awal muqaddimah saya bacakan ayatnya. Wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Wa'adzin, serulah wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seru, ajak untuk melakukan ibadah haji. Panggilan ini sesungguhnya bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam sudah diseru. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz saya belum ada panggilan, 14 abad yang lalu sudah dipanggil oleh Allah. Wa'adzin, sini kemari menunaikan ibadah haji. Berhaji, ayo berhaji. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kewajiban haji itu di tahun ke-5 Hijrah, tetapi panggilannya sejak Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa'adzin finnas, silakan seru sekalian manusia, bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Meskipun kita harus berjalan kaki, kata Allah, meskipun kita harus mengendarai unta, sehingga unta yang kita kendarai saking jauhnya, unta itu kemudian menjadi kurus, min fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia, dari kota wisata, dari Indonesia, dari negara-negara yang lain, datangi untuk menunaikan seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan Allah jangan sampai begitu innalillah, itu juga panggilan Allah. Seruan Allah yang pertama seruan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan Allah yang pertama. Datang kita menjaga sholat 5 waktu, setiap adanya adzan datang. Maka ada satu amalan di dalam ibadah haji gitu, kenapa kita harus 40 hari? Ya, jemaah haji kita itu 40 hari. Karena biar dapat arba'in. Sholat tepat waktu 40 kali arba'in. Maka Allah hapus dosa-dosanya. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah ketika kita mendapatkan arba'in. Allah naikkan derajat kita. Subhanallah. Masya Allah. Maka ada amalan yang ketika kita kerjakan setiap 5 waktu panggilan adzan itu kita tunaikan, arba'in itu, sholat arba'in itu akan gagal kalau kita tidak mendapatkan ada pendapat di takbiratul ihram. Begitu Allahu Akbar, sudah ruku, bangun dari ruku, sudah nggak dapat itu, kita baru datang, mau berkejar-kejaran. Di situ nikmatnya haji itu, subhanallah. Waktu duhurnya jam 12, jam 11 sudah berangkat, subhanallah. Waktu subuhnya jam 5, jam 3 pagi
Adzan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, kayak di Masjid Darussalam. Begitu jam 3, loh ini kok belum sholat subuh, rupanya adzan pertama, baru kali pertama. Baru adzan pertama atau sebelum adzan pertama kita sudah datang. Kita jaga sholat 5 waktu, itu sama seperti kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Subhanallah. Meskipun kita harus berjalan kaki, meskipun kita harus mengendarai unta yang kurus, tunaikan ibadah haji. Masya Allah. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak amalan-amalan yang kita harus kerjakan, yang kita dapatkan di haji yang kita kerjakan. Meskipun sudah selesai, sudah habis masanya karena 65 tahun, mungkin ada cara yang lain untuk menunaikan ibadah haji. Kalau sudah wafat, hajikan. Hujja'an abika wa'tamir, hajikanlah. Mungkin orang tua kita belum pernah haji, hajikan. Mungkin kakek nenek kitanya sih alhamdulillah mau berangkat kapan saja bisa, tapi bisa jadi orang tua kita tidak mampu dulunya demi menyekolahkan kita semua. Masya Allah, masa iya kita tidak mau menghajikan? Kalau bisa mampu sendiri, kalau tidak bisa, badalkan ke yang lain yang terpercaya. Hujja'an abika wa'tamir, kata Rasulullah, silakan hajikan ayahmu dan umrahkanlah orang tua kita. Yang kedua, al-umrah ilal umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Umrah yang satu ke umrah berikutnya merupakan penebus kesalahan dosa-dosa kita. Antara umrah, al-umrah ilal umrah kaffaratul lima bainahuma. Tidak ada yang manusia tanpa dosa. Semua kita ada dosa. Kullu bani Adam khatta'un, kata Nabi. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai salah, dia melakukan pertaubatan kepada Allah. Maka satu di antara amalan dari sekian banyak amalan adalah umrah, itu menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Wal hajjul mabrur, kata Rasulullah, laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada amalan, tidak ada pahala kecuali orang yang haji mabrur itu adalah tebusannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebat, begitu hebat. Lalu kemudian ini yang kedua, Bapak sekalian. Yang ketiga, the power of hajj. Tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Itu riwayat An-Nasa'i. Tabi'u, ya, iringilah ibadah haji dan umrah dengan haji dan umrah lainnya. Nabi tercatat paling banyak, paling tidak 4 kali umrah, ya. Dan yang terbanyak adalah di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan haram ini, khususnya di bulan Dzulqa'dah. Nabi tercatat sekali haji, ya. Ini kemudian diambil satu ittifaq, kesepakatan para ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa haji itu wajibnya hanya sekali seumur hidup. Maka ada tulisan yang dulu sempat ramai itu, tulisannya Allah yarham Profesor Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub, Haji Pengabdi Setan. Wow, memang bombastis judulnya itu.
Haji kok pengabdi setan? Kok bisa? Rupanya dia haji berulang-ulang kali, sementara saudara-saudara yang lainnya ada yang menunggu sekian lama. Ya, itu disebutkan oleh Allah yarham Profesor Mustafa Yaqub. Itu opini saja di Republika kalau tidak salah waktu itu. Haji pengabdi setan. Agak ngeri. Tetapi kita yang berpendapat kalau masih bisa, masih mampu mengikuti sabda Rasul ini, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Apa manfaat dari orang yang melakukan haji dan umrah itu? Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu secara syariat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengiringi ibadah haji dan umrah dengan ibadah haji dan umrah lainnya. Ya, kalau dari redaksi ini tabi'u berarti hajinya bukan hanya sekali. Hajinya bukan umrahnya bukan hanya sekali, tetapi ada umrah diikuti oleh umrah berikutnya. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah yanfiyanil faqara, mengikis kefakiran. Jadi kalau mau kaya umroh aja, haji aja gitu. Percaya enggak? Harus percaya, Nabi yang ngomong bukan saya. Maka ada itu di mana saya pernah membaca satu artikel, ada satu pengusaha kerjaannya umroh aja. Kerjaannya ngumrohin orang aja. Karena tahu yanfiyanil faqra, mengikis kefakiran. Ada tidak pernah dapat cerita misalnya orang yang umroh kemudian dia fakir, jadi miskin. Yang ada dari sekian banyak jamaah yang memberikan testimoni, justru semakin dia sering umroh maka semakin dia digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bisnisnya maupun yang lainnya. Ini janji Rasulullah, yanfiyanil faqra, mengikis kefakiran, wadh-dhunub, bukan hanya mengikis kefakiran tetapi mengikis dosa-dosa kita. Kama yanfil kiru khabathal hadith, sama seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksana tukang pandai besi yang mengikis karat yang ada di besi itu. Jadi kita kalau melihat besi yang berkarat lalu kemudian menjadi hebat lagi, menjadi tajam lagi, terkikis karat-karatnya, seperti itulah antara umroh yang satu dengan umroh yang lain. Tabi'u bainal haji wal umrah, mengikuti dari haji ke haji berikutnya, dari umrah ke umrah berikutnya. Rasul sebutkan dua power of hajj. Yang pertama adalah mengikis kefakiran dan mengikis dosa laksana, terkikisnya karat yang ada di besi itu, insyaallah. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagaimana Ustadz yang kita sudah pengen berangkat tapi tidak ada kesempatan, entah usia, entah itu karena sakit dan seterusnya, karena proses ibadah haji itu Masya Allah ya, ternyata ada banyak amalan-amalan yang nilainya sama seperti kita mengerjakan umrah dan haji. Salat berjamaah 5 waktu di masjid tadi itu, begitu azan pertama kita sudah datang, itu sama seperti kita menjalankan ibadah haji dan umrah pahalanya. Azan yang kedua, panggilan yang kedua, panggilan untuk haji dan umrah. Tadi wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan panggilan yang ketiga, jangan sampai
Panggilan pertama belum kita penuhi, panggilan kedua belum juga, masih enggan juga. Udah datang panggilan ketiga, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, na'udzubillahi min dzalik. Selesai sudah. Maka sebelum panggilan, dan pasti panggilan yang ketiga ini akan datang, sebelum itu kita tunaikan yang panggilan pertama, tunaikan panggilan yang kedua. Menunaikan sholat isyraq itu juga berpahala seperti pahala haji dan umrah. Pergi ke majelis ilmu seperti ini juga seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Oh, rupanya banyak, Ustaz. Iya. Kalau begitu saya ngaji aja. Iya, enggak juga. Kalau mampu berangkat haji, berangkat. Ngaji juga, haji juga, iya. Salat syuruk juga sama. Membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir ba'da salat itu berpahala seperti haji dan umroh. Oh, banyak, Ustaz. Membesarkan hati kita yang belum berangkat haji. Baca saja tasbih, tahmid, takbir, baca 33 kali tasbih, tahmid 33, takbir 33. Itu sama seperti kata Nabi, menjalankan ibadah haji dan umrah berpahala haji dan umrah. Umrah di bulan Ramadan itu juga berpahala haji. Masya Allah. Termasuk yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua itu juga berpahala haji. Birrul walidain. Maka ayatnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di surah Al-Isra Allah menggandengkan ketika kita harus menyembah Allah, kita juga harus birrul walidain. Masya Allah. Artinya bakti kita kepada orang tua itu disetarakan atau sejajar, atau setelah kita berbakti kepada Allah, kita bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Itu juga berpahala haji dan umrah. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Inilah yang saya sebut sebagai the power of Hajj. Dan tentu banyak amalan-amalan yang lain. Ini sudah tanggal 19 Dzulqa'dah. Kloter pertama sudah hampir selesai. Nanti di akhir-akhir di bulan Juli itu sudah masuk kloter kedua. Kloter pertama semua memadati ke Madinah. Puncak haji nanti sesungguhnya hanya di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari saja. Lalu ngapain sampai 40 hari itu? Ya, selebihnya bisa lanjut 5-10 menit lagi? Atau cukup? Masih lanjut 5-10 menit ya, insyaallah. Tanggal 8 sudah kita niat semua menuju ke Arafah untuk menunaikan rukun haji. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Puncak dan ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka meskipun sakit keras dia, meskipun sudah ngap-ngapan mau meninggal, yang di berbagai tempat, yang di rumah sakit, dimanapun harus diwukufkan ke tempat wukuf di Arafah, meskipun hanya sebentar, karena puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf, maka tidak sah hajinya. Arafah itu artinya uruf, ma'rifat, mengenal Allah. Maka di Arafah itu semua tumpah ruah dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, berbagai ras, kumpul semua, berbagai negara kumpul semua di Arafah. Tanggal 9, mulai dari matahari berada di tengah tergelincir sedikit menunjukkan waktu zuhur,
disitulah waktu Arafah. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib. Di situ tidak ada satu doa pun kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 9, tanggal 8 berangkat. Meskipun dari Mekah ke Arafah itu kalau naik bus, kalau hari-hari biasa kurang lebih memakan waktu 20 atau kurang dari 30 menit. Tetapi karena puncak haji tanggal 8, Masya Allah, berangkatnya tanggal 8, nyampainya malam itu. Pagi berangkat, malam baru sampai. Menginap kita wukuf di Arafah tanggal 9. Lalu selesai Arafah, kita berangkat ke Muzdalifah. Paling tidak sebentar saja kita berhenti di situ, ya, untuk bermalam, mabit kita. Ada yang ngambil kerikil. Yang nafar awal itu berarti tanggal 12 sudah harus balik. Berarti kerikilnya berapa itu? 40. Jumroh Aqobah 7. Hari tanggal 11-nya Ula Wusta Aqobah 21. Tanggal 10. Tanggal 10 Aqobah hanya 7. Tanggal 11 Ula Wusta Aqobah 21. 7 tambah 21 berapa? 28. Terus tanggal 10, 11, tanggal 12 Ula Wusta Aqobah 21 lagi. Jadi berapa? 49. Ambil 49, tapi jangan ngepas banget. Lebihin. Iya. Kalau yang nafar tsani sampai tanggal 13 Ula Wusta Aqobah, berarti tambah lagi 21. Jadi berapa itu? 49 tambah 21. Nah, nyiapin tuh kerikilnya. Di sana sudah disiapkan di Muzdalifah itu. Meskipun kita berangkat umroh saja, maka di Muzdalifah itu banyak kerikil-kerikil itu disiapkan untuk jamarat, lontar jumrah. Tanggal 9 malam kita mabit di Muzdalifah, berhenti sejenak untuk menuju Mina. Tanggal 10-nya di tempat yang lain sedang melaksanakan ibadah kurban, ya. Kita di sana untuk lontar jumroh Aqobah. Berapa kali? Hanya di jumroh Aqobah 7 lentaran saja. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin, ceder. 7 kerikil, ya. Balik kita ke Mina. Di sana sudah disiapkan juga tenda di Mina. Bermalam kita di Mina. Kalau yang nafar awal selesai sampai tanggal 12. Berarti 10, 11, 12, 49 kerikil tadi. Yang nafar tsani sampai tanggal 13. Tanggal 10 Jumrah Aqobah, lontar Jumrah Aqobah saja 7. Habis itu balik lagi. Besoknya tanggal 11 Ula Wusta Aqobah. Tanggal 12-nya Ula Wusta Aqobah. Yang nafar awal balik ke Mekah untuk menjalankan rukun haji yang berikutnya, yakni tawaf, lalu kemudian sa'i, tahallul. Di tanggal 10 begitu sudah Jumrah Aqobah, sudah selesai kita bertahallul awal, ya. Ya, silakan mau yang dibotak dulu atau nanti dibotaknya nggak apa-apa. Ya. Di tanggal 11, tanggal 12 yang nafar awal selesai, pulang dia ke Mekah menjalankan rukun haji yang berikutnya, yang nafar tsani sampai tanggal 13. Kenapa kita harus jamarat? Karena dosa-dosa kita begitu banyak. Lempar semua keburukan-keburukan kita. Lawan itu syaitan. Oh, ini jangan sampai begitu lontar jumrah, bukannya kita lontar setan, nimpukin setan, tapi kita kesetanan.
Itu maka ada yang lemparnya sekalian, kena kepala orang. Dari jauh mendekat ya. Mendekat. Ini apa aja makanya di tempat jamarat itu ada sendal, ada bekas aqua ya, bekas air mineral, rupanya apa aja dilemparin itu. Dompet kagak ada, itu real nggak ada yang lempar gitu. Ya jangan sampai begitu. Selesai kita yang nafar awal balik, karena sebelum maghrib harus sudah sampai, sudah selesai itu. Begitu pun yang nafar tsani. Habis itu kita tawaf. Tawaf itu kita mengikuti sunnatullah ya. Di tawaf itu kita membaca kalimat-kalimat yang thayyibah ya. Setelah itu kita sa'i. Sa'i bagaimana perjuangan dari Siti Hajar memperjuangkan, Masya Allah ya. Tetapi karena di awal sofa marwah sampai 7 kali putaran, berhenti di marwah, baru kemudian Allah kasih itu ada air yang dinamakan Zamzam. Zamzam itu air memancar sampai hari ini. Ketika orang yang berupaya dengan sekuat tenaga, maka Allah akan balas dengan balasan yang terbaik. Selesai sa'i, lalu kemudian tahallul. Iya. Tahallul artinya menghalalkan, tidak ada lagi sesuatu yang kita makan makanan haram. Tidak ada lagi tutur kata yang menyakitkan. Tidak ada lagi yang masuk ke relung-relung daging ini, jasad ini, sesuatu yang haram. Maka kita tahallul. Maka Nabi mensunnahkan tahallul itu bukan hanya 3 helai potong rambut saja, tetapi uhallik, digundul. Maka kata Nabi, sama persis dosa-dosa kita berguguran, laksana bergugurannya rambut-rambut kita. Masya Allah. Selesai puncak haji, selesai kita sudah jadi Pak Haji. Yang kloter pertama sudah siap-siap, pekan berikutnya sudah pulang. Ya. Yang gelombang kedua yang belum mendapatkan ke Madinah, dia setelah selesai itu berangkat ke Madinah. 40 hari selesai pulang ngejar arba'in. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ada tanya jawab? Ustaz? Ya, silakan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, ini yang keempat saya bertanya, bukan berarti saya menguasai, karena setiap yang Anda berbicara itu membuat saya bergairah untuk bertanya, Pak, apalagi seperti Bapak. 2 pertanyaan boleh nggak, Pak? Ini menyangkut dengan masalah haji. Pertama, kalau saya bilang, kok pemerintah itu tega ya, Pak? Orang misalnya nih, tukang sayur itu nabung itu kan dari 20 tahun, taruhlah 60 tahun dia baru dapat untuk biaya haji. Kok tiba-tiba hajinya 60 tahun lagi, berarti 60 tahun tambah 20 tahun 120 tahun umurnya. Kadang ibu-ibu itu ngomong, tega benar pemerintah kok begini gitu. Kadang-kadang itu keluar sumpah, kok sumpahin kok. Artinya kok sampai sebegitunya gitu loh, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, ini pengalaman saya, Pak. Kami orang 5 itu pas sholat Jumat. Kan kalau di Mekah itu, kalau sholat itu 1 jam sebelum waktu sholat ditutup itu, Pak. Kita nggak boleh masuk masjid. Nah, pas sholat Jumat itu kan wajib bagi kita. Nah, kita orang 5 ditutup, tapi saya nggak tahu kenapa saya tuh bisa masuk. Jadi penghalang itu gue singkirin aja. Tiba-tiba saya masuk. Saya bawa orang stroke. Tiba-tiba orang stroke ini ikut saya. Dosa nggak saya itu melakukan itu? Karena saya memaksakan diri untuk masuk. Udah dilarang masuk, tapi itu kewajiban kita untuk sholat gitu loh. Sholat Jumat di dalam masjid. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Mungkin 2-3 orang. Silakan Pak Haji. Nanti saya rangkum saja jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz jelaskan tentang the power of haji, Pak. Tapi selama ini yang kami tahu, Pak, kalau manasik itu hanya kegiatan ritual saja yang disampaikan. Kalau seandainya disampaikan
hikmah atau masalah haji ini secara dalam. Mungkin orang yang ikut manasik itu bukan hanya sekedar mengikuti ritual, karena mereka rata-rata kan haji itu melaksanakan rukun Islam, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama cukup ya, karena waktunya sudah waktu isyraq. Yang sambil sholat syuruk juga silakan. Nyumpahin pemerintah begini, ini kadang-kadang kita salah alamat ini. Padahal yang punya kebijakan adalah pemerintah Arab Saudi. Tahun 2018 saya petugas haji, masih berangkat. 2019 saya masih berangkat. Itu 2019 ada 220.000 jamaah haji Indonesia. Tahun 2022 ini jamaah haji Indonesia hanya 100.000, berarti 50%. Kenapa ini bisa kurang? Wah, salah pemerintah lagi nih. Rupanya di sananya ada pembatasan di pemerintah Arab Saudinya. Saya terakhir ke sana di bulan Syawal, tanggal 6 Syawal. Itu sesungguhnya sudah aman, tidak ada lagi pemeriksaan ini itu, kecuali di hotel saja harus pakai masker. Masuk nggak boleh masuk kecuali pakai masker. Itu pun yang bintang 5, yang bintang 4 sih masuk aja. Tapi ke Masjidil Haramnya sudah tidak ada. Jadi terkait itu adalah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Tentu pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberangkatkan senyaman mungkin dan tentu melakukan lobby-lobby politik, lobby-lobby untuk mendapatkan jamaah yang lebih banyak. Termasuk usia 65. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa 65 tahun itu dibatasi? Ya, kalau melihat prosesi ibadah haji itu Masya Allah, yang muda saja rasanya wah, subhanallah itu ya. Kalau ketika pergi ke Jamarat sih mending itu, dan itu pun harus ngikut. Jam 7 harus jam 7, nggak boleh lewat dari jam itu. Kalau lewat dari jam itu sudah bisa jadi negara lain. Bayangkan kalau kita menyatu dengan negara-negara yang badannya besar-besar, wah itu bisa kita keinjak-injak gitu. Itu. Yang kedua, apakah dosa? Ya tentu wajibnya sholat Jumu'ah bisa di dalam. Kalau sudah tahu jam 10, apalagi kalau haji itu jam 9 sudah tutup itu akses-aksesnya. Bahkan sekarang ya, yang masuk ke akses dalam untuk tawaf itu hanya yang berpakaian ihram. Jangan coba-coba kita masuk, diusir dan nggak bisa masuk, Tapi begitu pakai kain ihram, silakan. Nah, itu kadang-kadang itu juga dipakai strategi oleh para pembimbing. Yuk kita pakai kain ihram aja biar masuk ke dalam. Apakah dosa? Ya, upaya-upaya itu saya tidak mengatakan sampai berdosa lah ya. Tetapi sebaiknya kita mengikuti dari aturan-aturan yang ada. Yang terakhir, manasik itu bukan hanya ya manasik, tetapi sesungguhnya bagaimana kita menghadirkan seolah-olah kita haji betulan, seolah-olah umroh betulan. Maka kita menghadirkan manasiknya misalnya sampai ke asrama haji biar melihat bentuk Ka'bah itu seperti ini, bentuk sa'i itu modelnya seperti ini, jamarat itu seperti ini di asrama haji itu sudah dibuat itu replika-replikanya ya. Begitupun di beberapa tempat masjid-masjid tertentu, di Masjid Darussalam belum buat ya. Mungkin di nggak ada rooftop sini ya. Kalau ada rooftop bisa dibuat untuk manasik ya, atau di lantai bawah nanti. Ya. Ya, sejatinya bukan hanya manasik saja, tetapi bagaimana menghadirkan hati kita seolah-olah sedang berada di Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan dari saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi